apa yang menyebabkan jenengan senekat ini tinggal di hutan sendirian? Saya dulu sampai ke tempat ini karena ada masalah rumah tangga, Mas. Saya memilih tempat ini untuk menyendiri dan di sini selama hampir 10 tahun. Rumah tangga saya yang terdahulu itu tidak enak sekali. Ya diselingkuhi, ya di KDRT-i. Jadi ya dikatakan saya ini ya wis wong depresi lah, kan gitu. Maka dari itu saya lebih baik menenangkan diri di sini. Saya di sini dampingi seorang guru dan saya akan turun gunung jika sudah selesai waktunya dan ditentukan oleh guru saya tadi, Mas. Waktu malam saya tidur, tiba-tiba ada orang yang masuk ke gubuk saya. Waktu itu saya lihat tubuhnya itu penuh dengan bulu, orangnya tinggi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kali ini kita berada di tengah hutan ya. Akan mereview kalau katanya ada wanita pemberani ya. Dan wanita itu adalah keturunan Chinese ya. Chinese sama Madura. Ya. Dan dia hidup di hutan sendirian, berkebun di situ ya bersama gurunya. Jadi dia nggak mau menjelaskan nama atau asal gurunya begitu ya. Untuk itu teman-teman ya jangan di skip dulu, tonton terus video kami sampai akhir. Mudah-mudahan orang yang tinggal di tengah hutan ini kita jumpai hari ini. Nah, di sana ada gubuk panggung. Assalamualaikum, rahayu. Alhamdulillah, jadi Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Nggih, ngapunten. Nah, ada gubuk yang sudah hampir reot dan juga di sini ada gubuk panggung. Alhamdulillah hari ini kita bertemu penghuni dari rumah ini. Ngapunten, Mbak ya. Oh, masih muda banget. Masya Allah, ngapunten nggih, ganggu dale. Boleh kita titip mic? Ya, karena kita hari ini memang sengaja nemu jenengan untuk apa ya? Konten gitu ya, Mbak ya. Nggih, saya titip mic nggih. Ini ngapunten, bisa bahasa Indonesia ya? Ya, Bisa. Mbak siapa kalau boleh diperkenalkan? Melisa. Mbak Melisa ya. Ini kan sebuah rasa penasaran saya karena kita mendapat informasi di hutan ini ya, di lereng Gunung Penanggungan ini katanya ada seorang wanita yang tinggal sendiri di sebuah gubuk. Nah, setelah kita muter-muter mencari lokasi jenengan akhirnya bisa ketemu. Mbak Melisa ini sudah lama menghuni gubuk ini? Ya, sekitar hampir 10 tahun, Mas, di sini saya. Hampir 10 tahun ya, Mbak ya. 10 tahun. Di sebelah kanan ini kan ada bekas gubuk atau ini juga rumah jenengan dulu? Bukan, ini dulu teman-teman dari luar daerah juga yang spiritualan di sini, meditasi. Tapi sekarang sudah banyak yang pindah di atas. Oh, jadi ini dulu bekas gubuk para orang yang laku ritual gitu ya? Ya, betul. Yang sekarang mereka sudah pindah ke atas sana? Iya. Nggih. Mbak Melisa. Saya lihat Mbak Melisa ini juga ngapunten perawakannya atau kulitannya bersih. Tentunya bukan ya kalau dibilang orang desa nggak pantas banget. Boleh dibilang ini seperti artis loh Mbak Melisa ini ya. Cantik dan kulitnya bersih. Seorang wanita apalagi seperti jenengan yang kayaknya nggak cocok banget tinggal di tengah hutan. Kok sampai senekat ini, Mbak? Jenengan pasti punya apa ya? Kisah yang kalau boleh kita ini jenengan bisa nggak kita tanyai tentang apa yang menyebabkan jenengan kok senekat ini tinggal di hutan sendirian, Mbak? Ya, sebelumnya mohon maaf karena memang kalau dilihat secara logika saya ini memang sebetulnya ya nggak pantas ya di sini ya. Iya, memang. Kalau boleh saya cerita perihal kenapa saya sampai di sini, Mas? Nggak apa ya? Privasi nggak kira-kira? Nggih, mboten napa-napa. Iya. Kalau misalnya nggak terlalu privasi ya, monggo.
Ya, Ini, saya ceritakan Nggih. sekedar saja, nggih. 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 Saya dulu sampai ke tempat ini karena ada masalah rumah tangga, Mas. Ada masalah rumah tangga dengan suami saya yang terdahulu. Ya, saya nggak perlu menceritakan Iya. permasalahan apa, kan gitu. Nggih. Nah, setelah saya terjadi perpisahan, gonjang-ganjing di rumah tangga, saya memilih tempat ini untuk menyendiri dan merefleksi otak saya saja, gitu. Oh, jadi jenengan bisa tinggal di gubuk ini, di tengah hutan ini karena memilih untuk apa ya, mencari ketenangan batin gitu. Saya mencari ketenangan saja. Dan juga ya memang saya sebelumnya juga suka ke semesta, ke alam gitu. Maka dari saya pilih di sini selama hampir 10 tahun. Apakah hanya tinggal di hutan ini hanya untuk menenangkan diri atau relaksasi, ataukah ada tujuan lain, Mbak, selain tinggal di hutan ini? Ya, sekedar relaksasi juga apa ya, Mas ya? Mungkin ada hal-hal yang enggak ya spiritual yang bukan seperti apa ya. Ya namanya orang relaksasi itu juga ada spiritualnya kan gitu. Baca. Oh, jadi jenengan juga di samping apa ya, mencari ketenangan batin di hutan, itu juga pelaku ritual ya, Mbak ya? Jadi jenengan aktivitas sehari-hari ini, sehari-hari yang jenengan lakukan juga ritualan, itu di sekitar sini juga? Iya, hanya sekitar sini saja. Hanya sekitar sini. Ada suatu tempat yang jenengan khususkan untuk ritual gitu ya? Ada, nanti ada. Lakukan meditasi atau ritual itu jenengan lokasinya jauh dari sini, Mbak? Enggak, dekat. Mana, Mbak? Di sini saja, jadi Mbak Uringin Kembar ini. Di bawahnya sini, Mas. Oh, yang kelihatan dari sini ya? Nggih, Jadi iya, itu namanya Mbah Ringin Kembar. Mbah Ringin Kembar. Di situ tempat saya meditasi, menenangkan diri ya di situ. Itu jenengan lakukan di waktu apa, Mbak, meditasi di sana? Saya meditasi waktu malam saja, Mas, sekitar jam 10 ke atas. Gitu. Kalau pagi ya kembali di sini. Kalau aktivitas siang hari jenengan tidur? Ya selain memang tidur ya istirahat nggih. Istirahat, terus saya juga bercocok tanam di sini untuk ya apa ya, ya kehidupan sehari-hari saya, untuk menunjang kehidupan saya saja. Oh, jadi aktivitas jenengan kalau siang hari setelah istirahat dari ritual, itu jenengan bercocok tanam, bertani gitu, Mbak ya? Iya, bertani, bercocok tanam. Kalau bertani kan di sawah. Iya. Jadi selama 10 tahun ini untuk apa namanya, menyambung hidup lah, boleh saya bilang begitu ya? Iya. Itu jenengan bercocok tanam menjual hasil panen? Iya, saya jual di pasar bawah kan ada, Mas. Itu kadang juga orang-orang terdekat sini juga. Saya jual ke mereka, diganti beras, gitu. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari ya, nyambung hidup ngoten nggih. Ya. Yang jenengan tanam itu jenis apa saja, Mbak, tanaman yang di hutan ini, Mbak? Saya bercocok tanam di sini tuh singkong, ada serai, ada pepaya, konpaya pisang, ada cabai, juga sebagian ada sayur-sayuran yang mudah saya tanam aja. Ya. Jadi jenengan sudah terbiasa untuk bercocok tanam gitu? Ya untungnya saya ini sudah terbiasa karena mulai kecil ya orang tua saya ini kan juga orang ya maaf orang sederhana, kan orang sederhana juga terbiasa ke sawah, bercocok tanam kan gitu. Jadi ya pernah juga diajak ke sawah gitu ya? Iya. Jadi bisa langsung terjun ke lapangan jenengan untuk mempraktekkan apa yang dilakukan orang tua gitu ya? Anggapnya anak orang tua gitu nggih? Iya. Oh iya, mohon maaf Mbak Melisa ya. Saya lihat Mbak Melisa ini perokok juga ya? Iya. Iya, Mas. Itu sejak lama jenengan merokok ini, Mbak? Sebetulnya itu saya dulu bukan perokok. Iya. Berhubung saya punya masalah, saya depresi. Jadi saya lampiaskan ke rokok. Mas. Setiap hari teman saya ya rokok. Gitu. Tanpa rokok ya saya tidak bisa. Ya semenjak ada masalah, ya dikatakan saya ini memang sangat depresi sekali.
kan gitu. Jadi saya lampiaskan ke rokok untuk menenangkan saja untuk teman saya. Sehari habis berapa bungkus itu Mbak rokoknya? Saya merokok sehari 1 bungkus itu jadi 2 hari 3 harian kok Mas. 1 bungkus ya? Iya, nggak seberapa. Jadi 1 bungkus 3 hari ya. Iya. Padahal di sini di tengah hutan ini kan nggak ada toko rokok, jadi kan berarti sekalian belanja gitu beli banyak gitu ya? Nah, ya tadi hasil penjualan tanaman saya tadi saya tukarkan ke toko. Nggak sayang Mbak buat beli rokok atau mending buat beli beras atau apa gitu? Nah, kenapa harus disayangkan? Kan teman saya. Kebutuhan gitu ya? Iya. Nggih. Mbak Melisa, eh, kalau boleh tahu jenengan pisah dengan atau bercerai dengan suami itu punya anak gitu Mbak atau keturunan? Ada Mas, tapi enggak sama saya, sama orang tua saya. Oh jadi anak jenengan ikut orang tua Iya. gitu. Terus jenengan tinggal di hutan ini kan sudah kurang lebih 10 tahun. Apakah keluarga juga tahu kalau jenengan tinggal di hutan ini? Selama ini orang tua saya enggak tahu. Mboten enggak tahu. Karena saya dulu pamitnya kerja, mau ke luar negeri. Oh gitu. Iya. Jadi jenengan pamit keluarga itu pergi jadi TKW, Nggih. tapi pada dasarnya jenengan ke sini Sini iya. ritualan di tengah hutan ini. Iya. Ini saya lihat-lihat Mbak Melisa ini mirip-mirip Chinese ya, atau masih adakah keturunan dari orang Cina gitu Mbak? Memang papa saya ini orang Bangka Belitung Mas. Orang Hmm, Bangka Belitung, mama saya Pamekasan. Madura. Iya, Madura. Berarti keturunan Cina Madura gitu. Iya. Kan nggak meleset kan? Saya lihat sekilas memang mirip-mirip sipit gitu loh Mbak Iya. Melisa ya. Jadi keturunan Cina Madura. Nggih. Mbak, di tinggal di sini jenengan. Kalau malam apa nggak gelap Mbak? Ya gelap. Cuma saya pakai lampu pakai tenaga surya. Pakai tenaga surya. Ya. Ya. Karena di sini kan listrik kan juga susah Mas. Iya, jadi pakai panel tenaga surya Iya. gitu. Kalau untuk kebutuhan air Mbak, minum atau mandi? Di sini dekat sumber kok. Terus saya salurkan ini lewat selang-selang ini Oh sampai gitu. ke kamar mandi WC itu ada. Oh ada WC-nya ya? Ya. Berarti jenengan betah di sini karena fasilitas lengkap ya, termasuk apa namanya penerangan, juga air, kebutuhan air juga cukup Mbak Ya, ya. alhamdulillah air dekat sumber. Dan dekat sumber ya. Dan untuk makan sehari-hari cukup ya dari hasil penjualan apa namanya hasil panen gitu ya. Iya, cukup kan hanya aku saja kan. Ya, hidup sendirian. Oke. Tinggal di tengah hutan sendirian. Tentunya mungkin ada rasa takut dan rasa sedih. Mbak Melisa ini pernah nggak merasakan kesedihan yang mendalam ketika hidup seperti ini Mbak? Kalau masalah sedih, ya sangat sedih sekali Mas. Dikatakan saya ini kan termasuk korban depresi ya, karena rumah tangga kan gitu. Suami saya dulu kan juga seperti itu dengan saya. Intinya itu saya ini hidup rumah tangga saya yang terdahulu itu tidak enak sekali. Ya diselingkuhi, ya dikata-katai. Jadi ya dikatakan saya ini ya wis wong depresi lah kan gitu. Maka dari itu saya lebih baik menenangkan diri di sini daripada enggak kan gitu. Sekitar meditasi saja. Jadi wajar kan kalau punya rasa sedih gitu, namanya manusiawi ya Mbak Mel ya. Tapi titik-titik paling membuat jenengan sedih itu di saat-saat apa Mbak? Terkadang saya rindu dengan anak-anak saya. Waktu hujan malam hari kan saya sendirian Mas. Saya sangat rindu sekali sama anak-anak. Tapi ya mau bagaimana lagi? Saya sembuhkan dulu hati saya, diri saya di sini. Itu ya Mbak ya. Pastilah ada sedihnya. Menetap atau tinggal di dalam hutan ini menjalani anggaplah ritual atau lelaku di sini Mbak. Sebenarnya saya ada di sini itu kan juga didampingi guru ya. Aku ada seorang guru, tapi
mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan karena privasi. Nggih. Saya di sini dampingi seorang guru dan saya akan turun gunung jika sudah selesai waktunya dan ditentukan oleh guru saya tadi, Mas. Nggih. Gitu. Jadi jenengan di sini tuh siang malam selalu ada yang mantau gitu ya. Iya, ada guru saya. Gurunya Beliau dengan- yang memantau saya selama ini. Dan nanti ketika guru jenengan memerintahkan selesai untuk menjalani ritual ini baru jenengan turun gunung. Nggih. Gitu. Nggih. Sangat luar biasa sekali. Jadi Mbak Melisa ini akan turun gunung ketika ada perintah dari guru ngoten nggih, Mbak Melisa. Mbak Melisa ini kan saya lihat juga ngapunten nggih, masih terlihat muda dan cantik. Mbak, di hutan, tinggal di hutan seperti ini, apakah tidak ada orang yang pernah jahil atau mengganggu jenengan atau berniat jahat gitu, Mbak? Selama saya di sini ada kejadian 2 kali, Mas. Mm. Ada kejadian 2 kali, ada orang. Waktu saya tidur ya, Mm. waktu malam saya tidur, tiba-tiba ada orang yang masuk ke gubuk saya. Dan seketika itu, saya kan teriak ya, saya teriak kaget. Ya, saya juga spontan. Tapi seketika saya spontan kaget, malah orang itu yang seakan-akan kesurupan apa gimana gitu loh, terus lari terbirit-birit. Ya, itu 2 kali seperti itu, Mas. 2 kali. Aku nggak tahu siapa orangnya. Kejadiannya mungkin Jam 2 malam ya, Mbak ya? Iya, jam 2 dini hari. 2 kali selama ini saya di sini 2 kali seperti itu. Ada orang jahat seperti itu. 2 kali kejadian serupa orang yang ingin berniat jahat ke jenengan, tapi Nggih. orangnya itu selalu kesurupan. Nggih, kesurupan. Terus dia lari gitu. Saya kan Eh, juga kaget. itu kalau menurut jenengan, orang yang mau berbuat jahat itu kok bisa kesurupan itu karena apa? Apakah di rumah jenengan ini ada pusaka atau apa gitu? Ya mungkin ada guru saya. Oh, Karena gitu. apa? Beliau selalu mendampingi saya, selalu memantau saya. Hmm. Memang saya sebelum ditempatkan di sini juga, beliau juga ngomong, nggak usah khawatir, sampai kapanpun, sampai waktu yang saya tentukan, kamu saya pantau terus, nggak usah khawatir. Jadi saya ini suruh fokus untuk berbenah ya, berbenah diri, berbenah jiwa, meditasi, nonton. Jadi siapapun yang mau berbuat jahat ke jenengan itu selalu gagal karena lindungan dari guru Iya, spiritual jenengan itu. Alhamdulillah juga dari pantauan guru ya nomor 1 juga dari Tuhan ya Mas ya. Iya, Kan iya, gitu, iya, karena iya, kita betul. kan niat baik gini. Betul. Oh ya Mas, ini saya juga mau cerita ada kejadian bisnis di sini ya. Waktu itu waktu hujan sekitar mungkin jam 11:30 sampai jam 1 ya. Saya ini tidur di gubuk saya. Tiba-tiba ada orang, awalnya gitu, tiba-tiba ada orang tinggi besar. Di sini berhubung nggak ada lampu yang bagaimana ya, jadi nggak seberapa terlihat. Itu tiba-tiba nindih saya, Mas. Pernah 1 kali. Nindih saya, waktu itu saya lihat tubuhnya itu penuh dengan bulu. Orangnya tinggi besar. Nah, saya rasa ini bukan orang, saya memang agak sadar kan gitu. Dan setelah itu, walaupun saya juga takut ya, sini juga takut, saya upayakan baca doa-doa ayat suci Al-Quran yang sebisa saya, yang saya bisa. Jadi sosok yang menindih atau ingin berbuat jahat sama jenengan itu benar-benar sudah Iya. menindih Iya, dan tinggi besar. dia sudah menindih saya, tinggi besar dan juga tubuhnya tuh berbulu gitu. Kalau menurut jenengan sosok itu apa itu Mbak kira-kira Mbak? Menurut saya ya itulah genderuwo. Genderuwo ya Mbak? Iya, genderuwo yang ada di sini mungkin ya. Setelah jenengan bacakan ayat suci Al-Quran, kemana itu perginya? Lari atau? Tidak lama, nggak sampai 5 menit hilang Mas. Seketika tuh hilang. Hilang ya? Iya, hilang seketika. Berarti bukan manusia, benar-benar Bukan, genderuwo gitu iya. ya? Maka dari itu kan saya sempat kaget. Kan sebelumnya kan sudah ada kejadian 2 kali. Kok ini malah ya kan lebih parah. Iya. Kan saya tidur tiba-tiba ditindih kan gitu. Kalau seandainya itu manusia, pasti sudah Mungkin kesurupan iya, ya? mungkin kesurupan. Seperti Makanya- yang tadi. Nah, Makanya kok kuat kan ngonten. Nggih.
saya sadar ternyata mungkin makhluk Iya, yang ada di sini. bukan manusia lah, genderuwo Iya, gitu ya. iya. Jadi Mbak Melisa ini juga pernah diganggu genderuwo. Nah, Oke. Untuk yang terakhir Mbak Melisa, iya. mungkin juga sebagai penutup yang ingin saya tanyakan, nanti kalau Mbak Melisa sudah mendapat perintah dari guru kan tentunya turun gunung. Nah, kalau boleh tahu ini Mbak Melisa, untuk kedepannya setelah jenengan turun gunung itu jenengan akan kembali lagi ke sini kah atau seperti apa tujuan dari kehidupan jenengan di masa mendatang atau cita-cita mungkin? Sebenarnya saya dari sini itu juga ada dasar memiliki ya dikatakan cita-cita ya iya sih cita-cita kan gitu. Oh, sebenarnya ini rahasia mas, ya mohon maaf rahasia tapi ya ya wis lah nggak apa-apa. Nggak apa ya? Sampean aku ceritakan sedikit aja ya. Nggih. Gitu. Saya punya guru sampai di sini. Selain saya mengobati jiwa saya juga minta ilmu ke guru saya, ilmu lah katakanlah, ilmu, dan saya diberi dengan guru saya ilmu pengasihan atau pelet lah katakanlah seperti itu. Jadi seandainya kalau sudah batas waktu tertentunya sudah selesai, saya turun atas perintah guru. Nah ini kemampuan saya ini yang bakal saya teruskan saya jalani untuk bantu orang yang memang membutuhkan saya. Jadi setelah nanti turun gunung, jenengan ini ingin mengamalkan ilmu yang sudah jenengan dapat di sini. Ilmu itu ada kaitannya dengan apa namanya pertolongan gitu ya. Karena dulu saya pernah kecewa ya dengan seorang laki-laki, maka dari itu ya mohon maaf saya memang berambisi harus bangkit lagi kan gitu. Jadi ilmu yang jenengan jalan ini boleh dibilang ilmu pengasihan gitu Mbak? Iya, ilmu pengasihan. Dan nanti ketika jenengan sudah turun gunung di rumah, menetap di rumah, jenengan juga akan melayani orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan jenengan tentang pengasihan gitu. Oke. Jadi semua apa ya namanya usaha atau upaya Mbak ya, di samping jenengan apa depresi, patah hati, akhirnya mengusungkan diri, nanti kalau sudah pulang bisa beramal ke orang yang membutuhkan, ngoten nggih. Kan ya supaya nggak sia-siakan mas saya selama hampir 10 tahun di sini, ya. Nanti kalau pulang misalnya kan jenengan pamit ke TKW ini, ditanya hasilnya gimana sama keluarga? Ya lebih baik saya jujur ke orang tua saya, nggak apa-apa. Oh gitu. Kan gitu iya. Pada akhirnya jenengan ngomong apa adanya kalau saya tidak ke luar negeri, tapi menjalani ilmu gitu. Yang penting setelah selesai waktu dari sini, saya kan membawa kesuksesan ya. Meskipun tidak sukses jadi TKW kan gitu. Iya, bukti jenengan sukses membawa ilmu gitu ya. Betul. Baik Mbak Melisa, terima kasih. Kita sudah berbincang alur ngidul. Jenengan juga sudah menerima kami sebagai tamu di sini dan sedikit boleh dibilang curhat, ya kan? Sharing ya Mbak Melisa ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf telah mengganggu aktivitas jenengan, mungkin lagi istirahat tadi. Dan dari kami mudah-mudahan jenengan bisa sukses ya dengan apa yang dicita-citakan. Tunggu dino nggih Mbak Melisa nggih. Oke teman-teman, jadi untuk kesempatan video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.